Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nur Aziza, NIM 20410501094. Saya akan memberi tanggapan video dari Pak Wadud, yaitu tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian OJK. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara integrasi. Kemudian, dalam pengawasan otoritas jasa keuangan, OJK diantaranya ada perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian asas-asas dari OJK. Yang pertama, asas independensi. Asas ini memperlihatkan bahwa tidak ada campur tangan dari keputusan yang diambil oleh OJK, karena keputusan OJK diambil secara independen dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, asas kepastian hukum, yaitu OJK jelas mengutamakan landasan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaranya. Kemudian yang ketiga, asas kepentingan umum. OJK selalu membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan, yaitu OJK membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK. Dalam artian, tidak ada yang ditutupi dari OJK kepada masyarakat umum, namun OJK tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara. Yang kelima, asas profesionalisme, yaitu di sini OJK mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dengan tetap berlandaskan dengan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, asas integritas, yaitu OJK dengan lembaga integritas yang tinggi, sehingga mereka berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggara otoritas jasa keuangan. Yang ketujuh, asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggara otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan kata lain, OJK adalah lembaga yang selalu transparan terhadap kegiatan yang dilakukan. Kemudian tugas OJK. Yang pertama, yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Dengan demikian, tugas OJK yaitu di sini mengawasi dan mengatur industri perbankan, non-bank, serta pasar modal. Berikut tugas-tugas dari ketiga sektor tersebut. Yang pertama, dari sektor perbankan. Di sektor perbankan, OJK mempunyai beberapa tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyusun ketentuan dan sistem pengawasan bank. Yang kedua, melakukan penegakan hukum melalui peraturan yang ada di dalam bidang perbankan. Yang ketiga, bertugas untuk melakukan pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan bank. Yang keempat, melakukan pengaturan industri perbankan maupun bank. Kemudian yang terakhir, mengembangkan pengawasan perbankan. Di sektor industri keuangan non-bank memiliki tugas-tugas yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan IKNB atau industri keuangan non-bank sesuai ketentuan perundang-undangannya. Kemudian memberikan evaluasi dan teknis pada bidang IKNB. Kemudian melakukan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di sektor IKNB. Kemudian menyusun peraturan pada bidang IKNB. Yang terakhir, melakukan protokol manajemen pada krisis IKNB. Kemudian di sektor pasar modal, yaitu melakukan protokol manajemen dalam krisis pasar modal. Yang kedua, merumuskan prinsip-prinsip dalam pengelolaan investasi, lembaga efek, transaksi, dan tata kelola emiten maupun perusahaan publik. Kemudian, menganalisis pengawasan dan pengembangan pasar modal, menetapkan ketentuan akuntansi sektor pasar modal. Yang terakhir, melakukan pengawasan atau pembinaan pada pihak yang sudah memperoleh persetujuan izin usaha dan pendaftaran OJK.
Kemudian wewenang OJK. Yang pertama yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang cara penetapan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur, serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan pelindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kesepuluh, OJK berwenang memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian tanggapan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.